Halo semuanya, welcome back to Pendapat Julio. Dan di sini kita bertemu lagi untuk sesi ngobrol-ngobrol, which is gue sebenarnya ngobrol sendiri. Tapi ya udah, nggak apa-apa, nggak ada temennya karena kita semua sedang WFH, work from home di wabah corona yang cukup menyedihkan ya, karena semua dipisahkan. Aduh, ribut lagi, tunggu bentar. Oke, yang cukup menyedihkan karena yang dekat dijauhkan. Nggak juga sih, karena justru di wabah corona ini kita bisa ngelihat kayak kalian yang tadinya jauh sama keluarga itu jadi deket nggak sih sama keluarga? Ayo, jujur deh. Pasti kayak jadi rada deket gitu, karena yang tadinya mungkin kalian jarang pulang karena kerjaan atau sibuk dengan urusan kalian masing-masing, akhirnya kalian sekarang kayak ngumpul sama keluarga mulu gitu. Dan ngabisin waktu kalian bener-bener di rumah terus. Nah, oke. Kita kesampingkan dulu tentang corona. Enggak sih, sebenarnya berkaitan sih, tapi intinya buat kalian yang sekarang masih kerja di luar, semangat, tapi please jaga kesehatan, tetap perhatikan diri kalian. Dan untuk kalian yang di rumah aja, cari kegiatan, bisa nonton video gue banyak atau ikutin live streaming gue yang banyak. Pasti seru, bisa main bareng-bareng. Dan jangan lupa kalian kalau gue online itu di live chat, say hi aja, oke? Biar kita bisa main bareng-bareng. Oke, nah lanjut. Nah, gue di sini pengen banget membahas tentang yang kayaknya baru banget di posting beberapa jam yang lalu. Soal Deddy Corbuzier, dan Ria Ricis. Nah, ini mereka nggak bermasalah apa-apa sih. Mereka fine, mereka doing fine. Tidak ada kayak drama or whatever itu yang bikin jadi berantem atau hal-hal yang menurut gue negatif di antara keduanya, enggak. Tetapi jadi Deddy Corbuzier ini ngundang Ria Ricis. Jadi ini kalau gue flashback sedikit ya, mungkin yang kalian belum tahu. Jadi semua berawal dari video tentang Ricis yang nyebar karena tetangganya itu ngerekam dan jadi trending gara-gara Ria Ricis ngumpul-ngumpul di rumahnya dengan kru-krunya, padahal lagi ada instruksi untuk social distancing, stay at home, hashtag di rumah aja gitu ya, yang dimana penyebaran ini bisa diperkecil chance menyebarnya dengan social distancing atau physical distancing. Tapi ternyata Ricis malah ngumpul-ngumpul, itu pertama, dan akhirnya dia dilabrak tetangganya. Dan setelah itu, saat sedang viral, yang viralnya sedikit negatif menurut gue pribadi, tiba-tiba dia malah nyanyi-nyanyi soal viralnya itu saat live IG gue nggak salah deh, live Instagram. Itu jujur aja gue nemu di Mak Lambe Turah, somehow tiba-tiba ada di explore gue yang viral apalah, pokoknya gue cuma ingat mereka begini-begini aja. Pokoknya mereka begitu-begitu. Lalu karena setelah itu tiba-tiba viralnya dijadiin konten. Habis itu dia nyinggung Anji yang unfollow dia, terus Anji dipanggil sama Deddy Corbuzier untuk klarifikasi dan lain-lain, sampai akhirnya diundanglah Ria Ricis ke podcastnya Om Deddy. Nah, di podcastnya Om Deddy, gue nggak tahu sebenarnya berapa panjang. Yang pastinya di video pertamanya gue nonton, yang dimana judulnya kalau nggak salah Om Deddy kayak, nih gue marahin, intinya ya, nih kayak gue marahin di depan orangnya gitu loh. Udah disitulah dia bahas tentang gimana Ricis apa segala macam. Dia nanya-nanya tentang Ricis dan corona apa segala bukan, maksudnya tentang Ricis dan tentang corona, dan mungkin beberapa tentang kehidupannya Ricis, apalagi sempat membahas yang tentang pamit dan tidak pamit dan kembali atau apalah itu, gue nggak ngikutin soalnya.
gue nggak ngikutin Ricis. Lalu ternyata setelah itu selesai, kabarnya ada video kedua, yang video keduanya itu udah naik, tiba-tiba di take down sama Om Deddy. Saat di take down sendiri, ternyata nih si Om Deddy ngasih klarifikasi di community, di bagian community di YouTube channelnya Om Deddy. Terus dia nulis, kayaknya belum pernah ada di podcast minta hapus video karena semua yang dibicarakan dilakukan dengan sadar. Tapi kali ini terpaksa saya hapus karena alasan bahwa kata-kata Ricis tentang orang tuanya, jadi membuat orang menilai atau membuli. Seperti yang diketahui bahwa dalam konten podcast saya, kita tidak mengedit apapun. It's pure you and me, which is itu antara Om Deddy dengan yang diundang. Talking freely, that's what make this podcast very real and honest. Gitu ya. Jadi benar-benar podcastnya ini ya, emang sih podcastnya Om Deddy kalau nggak salah jarang deh yang diedit-edit. Ada nggak ya yang kayak dipotong? Lupa sih, kalau nggak salah dulu pernah deh nemu satu video atau apa gitu loh yang dipotong, yang ada dipotongnya gitu. Tapi mostly emang nggak dipotong sih, bener-bener full satu video. Makanya sampai bisa berjam-jam mereka kalau podcast. Nggak berjam-jam lah, gue lebay. Lanjut. Love you all and thank you for all your support. To Ricis. Ditekankan banget nih karena Ricisnya caps lock. Lain kali mikir dulu sebelum ngomong ya. Love you still. PS, capturean ini seizin yang bersangkutan. Nah, sebelum kita baca ke dalam, gue sangat setuju soal bahwa podcast itu emang mau gimana pun gak bisa diedit sih. Karena konsep podcast itu kan ya kita ngomong dari awal sampai habis, dari awal sampai terakhir ya itu freely gitu loh. Makanya memang orang yang masuk ke podcast, orang yang bikin podcast biasanya itu apa ya dibilangnya ya, mereka itu udah siap menerima resiko apa yang keluar dari mulutnya mereka, mau podcasternya, mau casternya, ataupun undangannya, tamu undangannya gitu. Mereka berdua pasti, gue nggak tahu sih, gue nggak pernah tahu di dalamnya apakah mereka udah agree bahwa kita akan membahas ini, nggak boleh bohong ya atau apapun itu. Tapi gue yakin dan gue jamin dengan adanya podcast itu ya disitulah semua orang akan dengan sadar mereka itu apa ya, kayak kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kayak udah nggak bisa ditarik sih sebenarnya menurut gue kayak gitu. Karena gue juga jujur suka dengar beberapa podcast dari luar negeri. Ada teman gue David namanya, dia itu benar-benar sering banget dengerin podcast lewat SoundCloud ya kalau nggak salah. Dia lewat situ dan dia sempet ngasih rekomendasi gue di situ juga gitu loh. Udah forget it. Nah, jadi saat dia udah masuk di podcast dan tiba-tiba minta podcast itu ditarik, ya gimana ya, berarti dari situ aja berarti ada hal yang kayak enggak, apa ya istilahnya ya, kayak enggak komit gitu loh dengan omongannya. Karena dia berarti ngomong saat itu ya mungkin itulah kayak yang Om Deddy bilang ya, kayak mikir dulu sebelum ngomong. Ya akhirnya ya saat dia keceplosan sesuatu dan dia mau tarik ya udah susah gitu loh. Dan untungnya Om Deddy baik banget, dia tutup. Gue sih jujur gue nggak nonton video keduanya ya, gue nggak tahu apa yang dia bahas. Tapi kita lihat ke hasil capturannya. Ternyata di hasil capturannya itu dikasih lihat chatnya itu kayak gini. Entahlah apa atasnya, mungkin dia minta dihapus ya, minta di take down. Sampai akhirnya si Om Deddy bales, boleh aja, tapi aku harus kasih info kalau dihapus karena permintaan kamu ya. Iya Om, maaf ya Om sekali lagi.
terus dibalas sama Om Deddy, karena kalau enggak pasti jadi pertanyaan. Iya sih, pasti itu yang kena Om Deddy juga kalau misalnya tiba-tiba Om Deddy tarik. Terus dibilang nggak apa-apa, tapi tunggu ya, soalnya dia masih di studio, sama aku harus nulisnya minta dihapus karena apa. Dan dijelasin lah, aku dan kakak-kakak nggak tega papa dipojokin Om. Aku kasihan sama papaku Om, jadi nggak tega kalau papaku disebut-sebut netizen. Gitu aja Om, maaf ya Om, kalau aku aja yang dibully nggak apa-apa, tapi sama orang tua aku nggak tega. Huhuhuhu. Aku bilang Ricis minta di take down karena banyak netizen yang bully ya. Iya, yang bully papa Om, nggak tega sama papa. Bully karena bully kamu sama orang tua gitu ya. That's it. Entah kenapa gue ngelihat di sini Om Deddy juga kayaknya rada lucu juga ya. Dia kayak sedikit memancing kayak ke Ricis ini, dia bilang membuli kamu ya, tapi padahal sama Ricis sudah ditekankan bukan ngebully aku, tapi bapak iya yang bully papa Om. Udah dijelaskan kayak dia bikin saya yang bully papa, which is kayak bukan yang bully gua gitu. Tapi again sama Deddy Corbuzier ditulis bully kamu sama ortu gitu. Jadi gue nggak tahu sih ya, cuma dari yang gue lihat kayaknya sebenarnya bukan hanya ortu yang dibully, tapi Ricisnya bisa jadi dibully juga. Bisa jadi. Tapi intinya begitulah, dia minta di take down karena papanya dibully. Itu which is ya itu yang gue nggak tahu dia cerita apa, tapi yang pastinya di podcast itu ya itu keluar dari mulutnya dia. Jadi itu resiko yang harus dia ambil gitu loh. Dan untungnya Om Deddy mau bantuin dia dengan take down videonya, which is itu good banget untuk Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu nice lah, gue suka. Untuk konten-kontennya Deddy Corbuzier gue suka kok, apalagi untuk podcast dan lain-lain, karena podcastnya menurut gue bagus-bagus pembahasannya, gue suka. Kalian harus nonton dan jangan lupa nonton video gue yang lain. Kalian harus nonton. Tapi ya seperti yang Om Deddy bilang di video podcastnya dengan Anji, ya gue akuin ada beberapa konten podcastnya yang gue juga nggak nonton, karena gue juga tipe orang yang kalau menurut gue gue nggak terlalu tertarik ya gue nggak akan nonton. Gue nggak mau yang kayak gue memaksakan nonton supaya nyari kesalahan orang atau buat biar nggak suka sama orang gue tonton. Gue kayaknya orang kayak gitu, menurut gue ya itu nggak asik gitu loh. Gue lebih suka orang yang real aja, real yang kalau emang lo nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Kalau emang nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Kalau lo ngerasa terganggu dengan video itu ya nggak usah dilihat gitu loh. Dan kalau emang udah terlanjur dilihat ya udah gitu. Ya udah aja, karena biar bagaimanapun kita nggak tahu sisi lainnya Ria Ricis seperti apa dalam kesehariannya dia. Kita kan hanya melihat dari kaca TV. So pesan gue maksudnya apa dari video ini, menurut gue sih buat orang yang ngebully Ria Ricis, gue nggak maksud bela Ria Ricis ya, tapi buat orang yang ngebully Ria Ricis, ya sebenarnya bullying sih, gue salah satu orang yang nggak setuju dengan bullying. Karena apa ya, kayak pertemanan tanpa bullying kadang itu nggak klop aja gitu loh. Tapi ya bullyingnya itu lo nggak bisa kayak menghina orangnya. Ya lo kalau nonton videonya Deddy Corbuzier yang sama Anji, gue setuju banget gitu loh. Kalau lo memang nggak suka sama seseorang dan nggak setuju sama seseorang, ya udah lo nggak suka sama sifatnya aja, tapi nggak usah sama orangnya. Karena satu, netizen lo kan nggak tahu orangnya, lo nggak kenal Ricis sedalam itu gitu loh. Jadi kita juga nggak berhak untuk nggak suka sama orangnya, karena kita nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi mungkin ada beberapa sifat yang kita nggak suka, yang kita resah, ya udah nggak suka sama itunya aja, tapi nggak usah sampai ngebully yang
sampai nyakitin perasaannya kayak mati aja lu atau yang kayak gitu-gitu, itu kayaknya juga keterlaluan sih. Kalau bully yang kayak gitu kayaknya nggak enak banget deh. Kecuali kayak bully ya you know lah, kalau sesama teman, apalagi teman udah baik gitu ya, teman dekat banget, bullying gue yakin itu jadi hal yang udah biasa banget untuk teman-teman dekat. So itu dia, gue udah ngomong nonsense. Kenapa gue ngomong nonsense kayak gini ya, biar ada konten aja lah. Biar ada konten aja, jadinya kita bisa ngobrol-ngobrol dan bisa update periodically ya. Pokoknya bisa update benar-benar konstan seminggu sekali. Mohon maaf ya, cuma bisa seminggu sekali. Tapi live streaming gue everyday bro, everyday. So please check it out. Semua video gue tentang live streaming, gue yakin kalian senang. Kalau nggak senang, whatever. Tapi rata-rata permainan gue orang yang noob dalam game. So roast me if you want, silahkan hina-hina gue gak masalah. Setiap kali gue play, kalian mau hina gue juga gak masalah. Negative comment will be forgiven anyway. So terserah kalian mau hina gue kayak apa, I don't care. Karena gue tipe orang yang gak peduli dengan hinaan. So thank you so much buat yang udah nonton, udah mau dengerin ocehan gue yang gak berguna ini. Thank you banget ya udah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Dan tombol notifikasinya juga diaktifin biar kalian yang seneng banget soal gaming, kalian bisa update selalu tentang gua kalau lagi live streaming. Yoi. So pendapat Julio signing off. We'll see you in the next video. Bye. Hai semuanya, hello. Ulang. Oh yeah. Kita, hidung gue gatal banget. Mau mabuk-mabuk. Yang suka mabuk-mabuk nih.